Kita awali ID Sulsel edisi hari ini dengan informasi dituduh kabur dengan mantan kekasihnya, ternyata tewas dibunuh suami lalu ditimbun di belakang rumah pada tahun 2017. Kasus pembunuhan suami terhadap istrinya ini membuat geger warga Makassar setelah diungkap pertama kali oleh anak korban. Kini pelaku menanti hukuman mati. Hengki Talik, 43 tahun ini, diamankan di posko Jatanras Polrestabes Makassar beberapa waktu lalu setelah dilaporkan oleh anak dan keluarga istri terkait kekerasan anak. Namun belakangan terungkap fakta baru. Pelaku Hengki Talik pada tahun 2017 rupanya melakukan penganiayaan hingga berujung pembunuhan terhadap istrinya sendiri, Jumatia 35 tahun. Tidak tanggung-tanggung, jasad istrinya bahkan dikubur dengan cara ditimbun di bekas kolam ikan belakang rumahnya di Jalan Kandea 2, Lorong 116 nomor 6, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Alibi istri kabur dengan mantan kekasihnya menjadi landasan pelaku pada keluarga istri untuk menyembunyikan aksi kejinya tersebut. Saya curigai Pak, ketemu sama mantan pacarnya. Terus? Di lorong 1. Di situ Jadi saya tanyakan dia tidak mengaku. mengelak terus. Iya, Siapa yang dicurigai, kau atau dia? saya yang curigai. Kau yang curigai. Bagaimana caranya kau bunuh istri? Pukul Pak, Pakai apa? pakai tangan Pak. Apanya kau pukul? Dada Pak, Hah? dada dengan perut. Berapa kali? Sudah lupa Pak, sudah lupa. Bagaimana caranya kau kubur, weh? Kasih semen di atasnya. Kau gali. Tidak cor. Kau gali. Tidak, sudah ada memang kubangannya di situ begitu. Di itu tanah kosong memang di belakang ada lubang. Dalam rentang waktu 2017 hingga 2024, rumah pelaku yang dijadikan lokasi pembunuhan istrinya bahkan sempat dikasih kosong beberapa bulan pada tahun 2017, lalu dikontrakan kepada warga hingga Desember 2023. Bahkan pengontrak rumah tidak pernah merasakan hal-hal aneh dan curiga selama tinggal di rumah ini. Duka mendalam pun menyelimuti keluarga Jumatia 35 tahun yang berlokasi di Jalan Rapocini 1, Kota Makassar. Pihak keluarga tidak bisa menyembunyikan kesedihan setelah mengetahui korban meninggal dunia secara tragis di tangan suami sendiri yang melakukan penganiayaan hingga menimbun di belakang rumah. Awalnya kan anaknya dipukul dengan bapaknya. Nah, dia mengadu di kita begini-begini. Jadi itu hari sempat dia bercerita yang sebenarnya mamaku ada dibunuh dengan bapakku, dikubur di belakang rumah. Langsung kita bertindak nih. Tanggal 7 itu melapor maki penganiayaan anak. Terus kita ulang di tanggal 13 ditindaklanjut sama bapak pengacara ini. Jadi bapak pengacara ini yang dampingi kita. Didapat nih pelakunya 2 jam setelah melapor. Kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mensinkronisasi terkait dengan keterangan saksi. Berdasarkan juga dari hasil rekonstruksi tersebut untuk dilakukan pendalaman. Dengan rekonstruksi tersebut digelar gunanya untuk membuat terang suatu perkara tersebut guna kepentingan penyidikan. Sementara itu, Kepolisian Polrestabes Makassar mengungkap motif pelaku nekat melakukan pembunuhan karena faktor kecemburuan. Korban diduga bertemu dengan mantan kekasihnya saat menghadiri suatu kegiatan yang belakangan diketahui adalah pengantin keluarga. Alasan itulah diduga pelaku tega melakukan penganiayaan hingga pembunuhan dengan menggunakan balok kayu yang mengenai kepala, tangan, perut, dan dada korban. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi sampai saat ini dan juga pemeriksaan tersangka, diperoleh hasil bahwa motif daripada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang, yaitu suami kepada istrinya selaku korban, adalah faktor kecemburuan atau faktor cemburu, dikarenakan pada saat pelaku suami ini mengajak kepada istrinya untuk melaksanakan suatu kegiatan, ternyata diinformasikan bahwa istrinya atau perempuan atau korban ini pergi dengan mantan pacarnya, dan setelah itu dilakukan
interogasi atau pertanyaan-pertanyaan oleh suaminya kepada korban, ternyata tidak mau menjelaskan, sehingga disitulah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap korban atau pelaku terhadap korban. Ya, ini Diketahui dalam kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP, dilanjutkan pemeriksaan serangkaian saksi dan pelaku, hingga dilakukan rekonstruksi dalam kasus ini di lokasi kejadian. Pihak kepolisian pun menjerat pelaku pasal berlapis, pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.